Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk memaknai bahwa masuk surga itu adalah rahmat Allah. Padahal yang kita tahu bahwa orang tidak sholat akan masuk neraka atau tidak masuk surga. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah sehingga banyak orang kurang tertarik? Banyak orang kurang tertarik dengan membaca Al-Quran sehingga yang wajib saja puasa, sholat. Ya. Yang pertama, kenapa si fulan tidak sholat? Padahal dia tahu, ya saudara-saudara kita yang ketika azan masih sibuk dengan perdagangan dan seterusnya, apa nggak tahu kalau sholat itu bagus, baik, wajib, berpahala, masuk surga? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Kenapa mereka tidak segera ambil air wudhu kemudian datang ke masjid? Karena tidak mendapatkan rahmat Allah, kan gitu. Karena tidak mendapatkan rahmat itu. Ketika dia mendapatkan rahmat, maka dia bisa sholat, dia bisa taat, bisa saum dan seterusnya. Jadi intinya adalah rahmat. Nah, masuk surga di mana? Itulah amal. Yang kedua, memang tidak wajib. Tidak ada ayat, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu wajib. Kecuali Al-Fatihah ketika sholat, jelas wajib. Nggak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Di luar itu memang tidak wajib. Ya kan? Yang wajib ya sholat, ya saum, dan seterusnya antum tahu. Memang tidak wajib. Tapi ketika tidak wajib, apakah sampai di situ? Apa kita tidak tahu satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ya. Banyak sekali antum tahu keutamaan membaca Al-Quran. Gitu. Nah, kalau kita betul-betul yakin dengan keutamaan itu, insya Allah kita bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran. Ya. Apakah memenuhi kebutuhan ibu termasuk nafkah? Iya. Dosa besar bagi kita ketika kita punya uang, kita biarkan ibu kita kelaparan. Dosa besar. Ini bagian dari nafkah, wajib. Ya, istri, anak, wajib kita nafkahi. Nah, bahkan ibu tentu nomor satu dibanding anak istri kita. Masih ingat 3 orang yang terjebak dalam gua? Ya kan? Nomor satu orang tuanya, bukan anak istrinya. Apabila saya punya uang cukup banyak, ada saudara yang minta tolong untuk berobat, saya tidak kasih, apakah saya berdosa? Berarti bakhil dong. Bakhil apa? Dosa kan? Bakhil dosa. Ya. Kecuali sekedar belum punya atau untuk kebutuhan lain. Kalau melihat pertanyaannya, dia ada saudara minta tolong, nggak dikasih. Ya apa kalau nggak bakhil? Bakhil kan sifat yang sangat tercela, dosa. Walaupun itu bukan anak istrinya, bukan ibunya, ya mungkin adik atau saudara jauh, tetapi bakhil itu berdosa. Ketika kita berada di dalam shaf salat jenazah, setelah salam, bolehkah langsung keluar dari shaf karena imam membaca doa? Ya boleh, udah selesai kan? Salatnya sudah selesai, mau ngapain lagi? Mestinya begitu salam, langsung angkat itu mayat. Karena menyegerakan mayat untuk masuk liang lahat adalah perintah Allah dan Rasulnya. Segerakan.
Jika dia baik agar segera mendapatkan balasan kebaikan, jika dia mayat yang buruk agar kalian segera lepas dari keburukannya. Rupanya sudah mati pun jangan lama-lama ya di kita karena dia buruk. Gitu ya. Maka baik muslim atau kafir ya segerakan. Kalau bisa 5 jam bagus. Bisa 4 jam lebih bagus. Bisa 3 jam, 2 jam lebih bagus, ya. Bisa 7 menit, ya nggak mungkin lah 7 menit, ya kan? Kan menggali kubur, memandikan, ya mungkin 2 jam lah. Makin cepat, makin bagus, ya. Bolehkah perempuan terlihat perhiasannya berupa cincin emas di jarinya? Boleh. Wala yubdina zinatahunna, bahwa janganlah wanita menampakkan perhiasan. Maksud perhiasan di sini adalah perhiasan aurat. Perhiasan wanita itu rambut, leher, betis, itu perhiasan wanita harus ditutup, ya. Adapun cincin boleh, kan telapak tangan kan bukan aurat, ya. Kalung ya nggak boleh lah, kalung lehernya, ya. Kalau mau pakai kalung di luar jilbab, gitu kan. Jadi kayak kurang waras gitu ya. Ya makanya kalau kalung ya udahlah. Ya yang boleh ditampakkan ya cincin, apalagi. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ya. Yang saya tahu 3 tadi. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dari kecil, dari remaja belum pernah minum khamr, betul. Adapun Hamzah, Abu Tulha, luar biasa minum khamr waktu itu, dan belum berdosa tentunya, belum diharamkan kan. Nah, awal yang saya tahu diawali oleh pertanyaan seorang sahabat. Sepertinya bukan Umar ya. Ya Rasul, sebetulnya khamr hukumnya apa? Orang yang ngobrol baik-baik, setelah minum khamr tiba-tiba saling caci, saling maki, berantem dan seterusnya. Sebetulnya hukumnya apa? Nah, turun ayat pertama kali tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, tentang judi. Jawablah bahwa di dalam khamr, di dalam judi itu ada apa? Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Sering diterjemahkan ismun ini dosa, tentu keliru karena belum dosa. Gitu. Diterjemahkan harus dengan bahaya. Diteruskan bahwa manfaatnya jauh lebih, mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Sampai di sini sudah haram? Belum. Ya, turun surat ayat kedua hanya melarang ketika mendekati sholat. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat kalau sedang mabuk. Berarti ya nggak bisa lah mabuk habis maghrib, ya kan? Kan bentar lagi isya. Mabuk habis asar, sebentar lagi kan maghrib. Ya habis isya lah mabuk, gitu kan? Kan makin berkurang. Yang terakhir itu rijsum min amali syaitan, najis perbuatan syaitan. Baru. Ya. Cuman kalau itu dari Umar, saya tidak tahu.
Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.